Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kecok Sakti. Dan di sini kita masih di seri dasar PHP untuk pemula. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang request method. Materi ini merupakan materi yang cukup penting dalam pemrograman web, yaitu khususnya dalam pengiriman data dari suatu halaman. Jadi, sebelum kita masuk ke praktikum, di sini saya ingin menjelaskan apa itu request method. Request method merupakan fungsi yang digunakan untuk mengirim atau memparsing suatu data ke halaman tertentu untuk kita proses. Contoh sederhananya seperti ini. Misalnya kita pernah melihat halaman web yang memiliki form input. Ketika kita klik tombol button, otomatis inputan kita akan diproses dan dikirim ke halaman selanjutnya. Dan itu merupakan salah satu penerapan dari request method ini. Secara umum, terdapat dua jenis dari method request ini. Adapun jenisnya yaitu yang pertama yaitu get dan kedua itu post. Metode get merupakan metode yang digunakan untuk mengirim data, tetapi datanya itu tidak di-hidden untuk user atau biasanya muncul pada link browser kita. Sedangkan metode post merupakan metode yang digunakan untuk mengirim data, tetapi datanya itu di-hidden atau tidak tampil di link browser kita. Jadi cara penggunaan atau penulisan dari metode get atau post ini yaitu $_get ini digunakan untuk sintak get dan $_post ini digunakan untuk sintak post. Metode get dan post ini juga dapat kita sebut juga sebagai variabel array. Supaya lebih pasti, nanti kita akan coba buktikan dengan menggunakan sintak var_dum. Oke teman-teman, sekarang kita masuk aja ke praktikum kita. Jadi pertama-tama kita buka dulu text editor kita. Di sini saya sudah buka text editor kita ya teman-teman. Dan jangan lupa juga buka browser kita untuk menampilkan output dari web yang akan kita buat. Sekarang kita buat file PHP baru dengan nama materi1.php. Dan file ini akan kita simpan ke dalam folder server kita. Jadi di sini kebetulan saya menggunakan server lokal dari Some Control Panel. Jadi file PHP ini akan disimpan pada folder htdocs. Dan pada folder htdocs ini saya sudah menyiapkan juga folder dengan nama modul PHP. Jadi nanti file PHP kita akan kita simpan ke dalam folder ini. Sekarang kita buat aja langsung file PHP kita. Caranya yaitu klik kanan. Di sini kita pilih new file. Di sini dapat kita lihat ya, tempat file tersebut berada di htdocs modul PHP. Di sini kita buat materi kita yang pertama yaitu tentang materi1.php. Oke. Dan untuk melakukan implementasi sintak PHP ini, kita menggunakan tag PHP. Cara pembuatannya seperti ini. Buka kurung, tanda tanya, PHP, spasi, buka kurung, tanda tanya, tutup kurung. Dan nantinya seluruh sintak PHP akan kita simpan atau kita masukkan ke dalam tag PHP ini. Jadi di sini kita masuk ke pembelajaran kita pertama yaitu menggunakan sintak var_dum. Sintak var_dum ini merupakan sintak yang digunakan untuk menampilkan data dan biasanya ini kita gunakan untuk debugging. Contohnya di sini tadi kita ingin membuktikan apakah method post dan get itu berupa variabel array. Caranya seperti ini. var_dum, ekspresinya kita bikin yaitu variabel get, yaitu $_get. Dan yang kedua yaitu var_dum untuk $_post untuk method post. Oke, kita simpan. Sekarang kita buka browser kita dan kita akses file ini. Caranya yaitu kita ketik aja localhost / nama folder sum kita yaitu modul PHP, enter. Di sini dapat kita lihat, sini sudah ada materi atau file PHP kita. Di sini kita klik aja dan dapat kita lihat di sini output dari file tersebut yaitu berupa informasi array bernilai 0 untuk method get dan post. Sekarang kita akan masuk ke materi pertama kita yaitu tentang method get. Jadi pertama-tama di sini kita komen dulu sintak var_dum kita tadi dan kita akan masuk ke sintak method get. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana cara mengisi data dari variabel get tersebut. Di sini kita menggunakan array yaitu array asosiatif. Jadi penggunaan method get dan post ini kita menggunakan array asosiatif. Contohnya seperti ini, $_get. Di sini buka kurung dan kita masukkan key. Contohnya di sini kita masukkan key-nya yaitu nama dan value-nya apa.
Kecoa Sakti Official. Dan yang kedua, kita akan masukkan data yaitu berupa name, cara yang sama yaitu $_get, buka kurung, key-nya yaitu name, dan value-nya di sini contohnya saya menggunakan 14, 55, 30, 10, 36. Dan sekarang kita cetak isi dari variabel method get ini. Caranya kita menggunakan var dam aja. Tadi sebelumnya dapat kita lihat bahwa output yang dihasilkan yaitu array bernilai 0. Sekarang kita sudah mengisi, hasilnya akan seperti ini. Var dam, itu kita panggil $get, dan kita refresh. Di sini kita lihat bahwa pada sintak get ini sudah berisikan data sebanyak 2, yaitu nama dan name, di mana untuk nama itu terdapat yaitu 21 karakter, dan untuk name itu adalah 10. Jadi penggunaan sintak var dam ini kita dapat melihat informasi dari variabel dan array yang kita gunakan. Contohnya seperti ini. Seperti yang saya bilang sebelumnya, method get atau sintak get ini, data yang dikirim itu dapat dilihat atau tidak di-hidden untuk user. Biasanya muncul pada link browser. Sebelumnya teman-teman pasti pernah lihat ada link browser di mana pada bagian belakangnya itu terdapat tanda tanya, habis itu contohnya sini fact sama dengan 5 atau 2, dan ini merupakan contoh penerapan dari method get tersebut. Jadi biar tidak pusing, sekarang kita coba aja penggunaannya. Caranya hampir sama dengan penggunaan contoh ini. Sekarang kita komen dulu sintak get kita, dan di sini kita sisakan saja sintak var dam. Oke, di sini kita refresh dulu halaman kita. Di sini save dulu, baru kita refresh. Di sini kita lihat ya, array-nya 0. Sekarang kita akan masukkan data berupa nama. Caranya yaitu pada akhir link kita tambahkan tanda tanya, baru nama key yang akan kita gunakan. Contohnya di sini yaitu nama sama dengan di sini value yang kita masukkan. Di sini kita tidak perlu menggunakan kutip, kita langsung aja masukkan value-nya. Contohnya itu Kecoa Sakti Official. Kita enter. Di sini secara otomatis browser akan menampilkan data dari link tersebut, yaitu nama, isinya Kecoa Sakti. Oh ya teman-teman, di sini teman-teman jangan pusing kalau seandainya ada %20. Simbol ini biasanya digunakan untuk melakukan konversi spasi yang oleh dimiliki dari browser tersebut. Jadi jangan khawatir, ini otomatis sudah terset. Dan gimana caranya? Kita ingin menambahkan key berupa name. Caranya, pada bagian belakang kita tambahkan simbol penghubung. Pada link simbol penghubungnya itu ya berupa simbol dan kita masukkan juga key yang kita gunakan. Contohnya seperti ini. Name sama dengan isian dari name tersebut. Contohnya 14, 55, 30, 10, 36. Oke, kita enter. Di sini dapat kita lihat data pada browser akan muncul pada link browser kita. Oke teman-teman, sekarang kita coba untuk mengimplementasikan sintak get pada tabel HTML. Di sini kita akan coba membuat website data mahasiswa yang terdiri dari nomor, name, dan nama. Dan misalnya kita klik name dari mahasiswa tersebut, maka kita akan diarahkan ke halaman web berisikan detail dari mahasiswa tersebut. Jadi pertama-tama untuk membuat file tersebut, kita buat dulu halaman baru, dan di sini kita akan buat namanya materi2.php. Materi2.php. Oke, sekarang kita close dulu materi 1 kita. Dan selanjutnya kita buat dulu sintak HTML kita. Karena kita menggunakan Sublime Text, jadi cara pembuatannya lebih simpel daripada sebelumnya. Di sini kita hanya perlu mengetik HTML, lalu kita klik tab dan enter. Di sini secara otomatis Sublime Text akan memberikan rekomendasi pembuatan dari HTML tersebut. Sekarang kita buat terlebih dahulu tabel yang kita butuhkan. Yang pertama, pada bagian title, kita akan coba membuat title dari web kita yaitu data mahasiswa. Dan pada bagian body, ini berisikan data yang ingin kita tampilkan. Jadi pertama-tama kita buat dulu headernya. Untuk pembuatan header, kita menggunakan H3. Dan kita buat juga nama headernya itu yaitu data mahasiswa. Dan di sini kita akan menambahkan atribut table pada HTML kita. Caranya kita ketik aja table. Itu jangan lupa penutup tabelnya. Dan table ini terdiri dari baris dan kolom. Jadi untuk baris itu yaitu kita menggunakan tr. Dan di dalam tr ini kita masukkan kolom yang kita butuhkan.
Di sini seperti yang saya bilang sebelumnya, kita membutuhkan 3 kolom, yaitu TD, nomor. Biar cepat kita copy aja. Name dan nama. Oke. Selanjutnya, kita akan membuat data dari mahasiswa tersebut. Di sini kita membutuhkan array. Kita contohkan di sini kita menggunakan array asosiatif untuk menampilkan data dari mahasiswa tersebut. Jadi pada bagian atas kita tambahkan tag PHP. Oke. Di sini kita bikin nama array-nya itu yaitu data MHS. Jadi nama array kita itu data MHS sama dengan array. Di sini kita buat array asosiatif, di mana kalau kita menggunakan array asosiatif, indeksnya itu berupa string. Jadi di sini di dalam array kita terdapat juga array. Dan di sini kita bikin data pertama yaitu name. Isiannya yaitu di sini contohnya 14, 55, 30, 10, 36. Selanjutnya di sini kita tambahkan indeks nama. Kecoa Sakti official, koma, habis itu jurusan teknik informatika, gender, sini M, dan terakhir telepon. Di sini terserah kita aja. Oke. Di sini kita sudah ada satu array asosiatif di dalam array. Jadi sekarang kita copy array ini menjadi 3. Karena nanti kita coba menampilkan data mahasiswa itu sebanyak 3. Copy aja di bawahnya. 3, oke. Di sini kita ubah aja sedikit. Apaan di sini? Contohnya. Pancasila. Sistem informasi. Dan di sini kita buat blok belajar, dan di sini teknik komputer. Ini kita hanya mengubah beberapa data saja. Sekarang kita save, dan di sini kita coba menampilkan data dari array di sini. Di sini kita menggunakan sintak printr. Jadi caranya seperti ini: echo pre penutupnya, baru print R. Pada print R ini kita akan memanggil nama array kita. Di sini yaitu data mahasiswa. Copy aja. Oke, sekarang kita simpan dan selanjutnya kita akses halaman ini pada browser kita. Untuk memanggil halaman ini, kita hanya perlu membuka file tersebut pada browser. Jadi di sini kita ubah aja dari materi 1 ini menjadi materi 2 seperti ini. Ada. Oh iya, lupa. Di sini jangan lupa kita menambahkan titik koma. Dan kita simpan, kita refresh. Oke, di sini sudah tampil ya data kita. Dan di sini merupakan data dalam bentuk array asosiatif. Selanjutnya, data array ini akan kita tampilkan ke dalam tabel kita. Tabel di bawah sini. Jadi caranya seperti ini. Kita buka lagi text editor kita. Dan pada bagian bawah TR ini, kita copy saja. Kita tambahkan TR baru. Selanjutnya di sini kita akan tambahkan looping. Di sini kita menggunakan looping for each. Jadi di sini jangan lupa kita tambahkan tag PHP. Dan pada tag PHP ini kita tambahkan looping for each. Di mana untuk variabel pertama kita memanggil nama dari variabel array kita, yaitu data MHS AS row. Row ini nanti kita gunakan untuk memanggil data kita. Dan di sini buka kurung. Dan pada bagian bawah TR ini kita tambahkan lagi tag PHP, dan di sini kita tambahkan kurung tutup. Jadi tujuannya yaitu untuk memanggil atau melakukan looping pada kolom ini. Sekarang kita coba simpan. Secara otomatis di sini data pada tabel akan terpanggil sebanyak 3. Oke, di sini ya contohnya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panggil data dari array tersebut ke dalam tabel kita. Caranya di sini kita menggunakan sintak namanya yaitu echo. Pada bagian count ini kita akan memanggil nomor urut dari 1 sampai selanjutnya. Jadi di sini kita tambahkan variabel baru dengan nama count.
dan kita set nilai awalnya 0. Dan pada bagian for each kita panggil lagi variabel count tersebut, di mana di sini melakukan penambahan yaitu 1. Jadi selama melakukan looping dia akan menambah angka 1. Jadi kalau kita lihat di sini hasilnya seperti ini. Di sini kita coba panggil countnya yaitu tag php, baru di sini kita panggil echo, baru nama variabelnya yaitu count. Kita coba save. Oke, di sini akan nampak ya 1 sampai 3 karena data kita sebanyak 3. Dan untuk memanggil data dari array tersebut, kita menggunakan cara seperti ini. php echo, kita panggil variabel row, buka kurung, baru kita panggil array asosiatif kita. Jadi di sini kita akan memanggil key dari array kita. Karena di sini berupa name, maka yang kita panggil yaitu key dari name ini. Name. Dan begitu juga untuk nama. php echo row nama. Kita save dan kita refresh. Di sini data akan terpanggil seperti ini. Dan pada kasus kita tadi, jika kita mengklik name tersebut, maka kita akan diarahkan ke halaman baru. Jadi, pada name ini kita ubah menjadi bentuk link. Jadi di sini kita tambahkan namanya ahref. Jadi ahref sama dengan, kita tutup dulu. Dan pada bagian belakang ini kita tambahkan penutup dari elemen ahref tersebut. Dan pada link ini kita akan arahkan ke halaman selanjutnya. Di sini contohnya nanti halaman baru kita yaitu output m2.php. Dan di sini kita menggunakan metode get, yaitu pengiriman data melalui link. Jadi kita tambahkan tanda tanya dan kita panggil name kita. Di sini biar lebih cepat, di sini kita copy aja sintak ini dan kita pastekan di sini. Oke. Selanjutnya kita coba refresh. Di sini dapat kita lihat dari data name tersebut sudah berbentuk link. Jadi kalau seandainya kita arahkan seperti ini, maka pada bagian bawah kita lihat ada name kita. Sorry, di sini sepertinya kita kurang memanggil key dari name tersebut. Jadi di sini setelah tanda tanya kita panggil key name sama dengan, kita save lagi. Oke. Dan coba kita arahkan kursor kita pada link tersebut, dan pada bagian bawah, bagian sini, coba perhatikan. Di situ dapat kita lihat link kita sudah berbentuk sintak get. Jadi kita klik aja. Oke, di sini nampak ya teman-teman, kita sudah memanggil name dari data tersebut. Selanjutnya kita balik lagi ke halaman sebelumnya. Di sini kita akan menambahkan beberapa data seperti nama, jurusan, gender, dan telepon pada link tersebut. Jadi di sini kita tambahkan aja selanjutnya pada link dengan penghubung dan kita tambahkan nama sama dengan, copy aja ini, dan jurusan sama dengan sini nama tadi kita ubah jadi jurusan, tambah lagi, dan gender sama dengan gender, dan telepon sama dengan telepon. Oke, kita save dan kita coba refresh browser kita klik salah satu link. Oke, di sini sudah nampak ya teman-teman, kita sudah mengirimkan data tersebut pada link. Tahap selanjutnya kita akan membuat halaman baru untuk menampilkan data dari data mahasiswa tersebut. Jadi di sini kita klik kanan pada folder kita, dan di sini kita coba klik kanan pada folder kita dan kita tambahkan file baru. Di sini nama filenya yaitu output m2.php. Oke. Selanjutnya di sini kita tambahkan sintak HTML. Dan pada title kita buat namanya detail mahasiswa, dan pada body kita tambahkan header baru dengan nama data mahasiswa detail. Dan untuk memunculkan data tersebut kita menggunakan elemen list. Jadi kita menggunakan ul, tutup kurung ul,
lalu kita tambahkan elemen li, dan di sini kita copy aja sebanyak data kita, sebanyak elemen data kita, 1, 2, 3, 4, 5, 5 elemen. Kita copy sebanyak 5 elemen, 1, 2, 3, 4, 5. Dan pada setiap elemen nih, kita akan memanggil data dari link tersebut. Caranya seperti ini, php echo, baru kita panggil sintak get tadi, get, baru kita panggil key dari sintak get tersebut, key data dari sintak get. Jadi tadi kita mengirim yaitu nama, name, ini kita copy aja biar cepat. Di sini kita panggil tadi nama, jurusan, gender, dan telepon. Oke, sekarang kita save dan kita refresh halaman browser kita. Di sini, kalau seandainya kita klik salah satu dari data tersebut, maka pada halaman selanjutnya kita akan ditampilkan data detail dari mahasiswa tersebut seperti ini. Oke, seperti ini. Data ini didapatkan dari key dari setiap elemen get. Contohnya ini name, yaitu name, ini name. Di sini kita mengirimkan data berdasarkan dari key get tersebut yang ada pada link browser kita. Oke teman-teman, sekarang kita coba akses halaman detail atau halaman output dari modul 2 ini secara langsung. Pada umumnya, jika kita langsung mengakses halaman ini, maka web akan memberikan pesan error. Contohnya seperti ini. Di sini kita akan menghapus parameter dari web tersebut. Jadi kita kembali ke halaman utama kita, dan di sini saya mengklik halaman output 2 ini. Oke, di sini dapat kita lihat bahwa halaman web akan memberikan pesan error. Hal ini dikarenakan parameter dari halaman output 2 ini tidak ditemukan atau kosong. Oh ya teman-teman, parameter ini sama dengan indeks yang dikirimkan menggunakan method get tadi. Jadi, tugas kita sekarang yaitu memberikan error handling apabila suatu user mengakses halaman ini, maka kita akan diarahkan ke halaman sebelumnya, atau lebih tepatnya ke halaman input sebelumnya. Oke, caranya seperti ini teman-teman. Pada bagian HTML, di sini kita akan menambahkan tag PHP di atasnya. Caranya kita ketik PHP tab. Selanjutnya, di sini kita akan menggunakan fungsi isSet. Fungsi isSet ini merupakan suatu fungsi yang dimiliki oleh PHP untuk memeriksa suatu inputan yang kita masukkan. Contohnya seperti ini. Di sini kita akan memberikan fungsi kondisi, yaitu if dalam kurung tanda seru isSet dalam kurung. Habis itu kita panggil method get dengan indeks, yaitu name. Jadi di sini maksudnya yaitu jika parameter name ini tidak ada atau tidak di-set, maka kita akan diarahkan ke halaman sebelumnya. Yaitu di sini kita menggunakan fungsi redirect. Jika seandainya kita menggunakan PHP biasa, fungsi redirectnya itu menggunakan header. Contohnya seperti ini. Header dalam kurung. Habis itu kita tambahkan sintak location kutip 2 spasi halaman sebelumnya, yaitu materi2.php. Baru jangan lupa titik koma. Sekarang kita coba save terlebih dahulu dan kita refresh halaman browser kita. Oke, di sini secara otomatis kita akan diarahkan ke halaman materi 2. Hal ini karena parameter dari name tidak terpenuhi. Jadi kita back dulu. Misalnya parameter name ini terpenuhi, yaitu di sini kita coba output 2. Habis itu di sini kita tambahkan name sama dengan 14, 55, 30, 10, 36. Oke. Di sini kita akan diarahkan ke halaman output 2.php tersebut. Tetapi pada halaman ini kita memiliki beberapa kendala, yaitu error di parameter lainnya. Jadi untuk mengatasi hal ini kita harus memasukkan fungsi isSet untuk setiap parameter ini. Jadi di sini biar lebih cepat kita copy aja dan kita menggunakan fungsi kondisi, yaitu di sini kita menggunakan atau. Kalau atau yaitu kita menggunakan garis tegak 2 ini, lalu kita paste. Dan di sini kita ganti sebagai nama, garis 2 lagi. Dan ini kita ganti sebagai jurusan. Atau jika seandainya gender tidak ada, gender. Atau parameter telepon tidak ada, telepon tidak ada, maka kita akan diarahkan ke halaman materi2.php. Jadi di sini kita simpan dan kita coba refresh. Oke, di sini langsung diarahkan ke halaman 2.php.
dan misalnya kita memilih salah satu dari data pada name di bawah sini, maka kita akan diarahkan ke halaman modul 2 output modul 2.php. Jadi fungsi ini kita gunakan untuk memberikan kondisi apabila parameter seperti ini kayak name, nama, habis itu jurusan, dan lain-lain ini kosong, maka kita akan diarahkan ke halaman materi 2.php. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke materi kita selanjutnya, yaitu implementasikan sintak get pada form. Jadi di sini kita akan membuat halaman baru dengan nama materi 3.php. Jadi sebelumnya kita close dulu seluruh project kita. Selanjutnya pada bagian folder modul PHP ini kita klik kanan, lalu kita pilih new file, dan di sini kita buat file PHP baru dengan nama materi 3.php. Pada materi 3.php ini kita akan memasukkan sintak form pada halaman ini. Jadi pada sintak form ini kita akan menggunakan sintak form berupa input nama dan disubmit pada halaman itu juga. Pertama-tama kita akan membuat dulu sintak HTML input tersebut. Caranya seperti ini. Pertama kita deklarasikan dulu sintak HTML kita, yaitu dengan cara mengetik HTML lalu tab. Dan di sini secara otomatis kita sudah memiliki halaman atau format HTML. Di sini kita set aja titelnya form get. Lalu pada bagian body kita akan tambahkan sintak H3. Sintak ini berisikan judul dari halaman web kita. Jadi di sini saya contohkan namanya, yaitu form input nama, dan pada bagian bawahnya kita deklarasikan sintak form. Oke, tutup. Dan pada bagian sintak form ini kita akan memberikan sintak berupa form input. Jadi di sini kita menggunakan fungsi B dulu. B ini untuk bold. Jadi di sini kita akan membuat nama dari form kita di sini, yaitu namanya nama mahasiswa. Oke. Dan di sini kita akan tambahkan juga fungsi input type. Di sini kita buat input type-nya yaitu berupa teks, karena kita akan menyimpan berupa teks yaitu nama. Dan jangan lupa kita deklarasikan sintak name. Sintak name ini merupakan indeks atau ID yang akan dikirimkan ke halaman selanjutnya. Jadi biasanya kalau saya membuat halaman web, di sini biasanya untuk name dari input ini yaitu nama sesuai dari kolom pada database kita. Jadi di sini karena tujuan kita ingin menginput nama, maka name-nya itu saya set sebagai nama. Dan pada bagian akhir, di sini kita akan tambahkan fungsi button. Button kirim data. Oke, kita save. Sekarang kita coba akses halaman 3.php ini. Di sini kita kembali lagi ke halaman utama kita. Dan di sini kita akan klik materi 3.php. Oke, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Jadi tugas kita apabila kita memasukkan inputan pada bagian kolom ini, maka secara otomatis data akan ditampilkan pada bagian bawah. Sekarang kita uji coba dulu dengan memasukkan nama mahasiswanya, yaitu Kecoak Sakti Official. Kita coba kirim. Coba teman-teman lihat pada bagian link. Di sini secara otomatis HTML akan memberikan sintak berupa method get. Yaitu di sini kita mengirimkan parameter nama, yaitu sama dengan di sini input name. Isinya apa yang kita ketikkan pada form ini. Oke teman-teman, untuk menampilkan output dari halaman form ini, di sini kita akan menambahkan fungsi di bawah dari form ini. Di sini kita akan menampilkan output ini di halaman yang sama. Jadi di sini kita akan tambahkan tag PHP terlebih dahulu, dan di sini kita akan menggunakan sintak isSet. Jadi di sini jika isSet get parameter nama. Jadi maksudnya jika memiliki parameter nama, maka oke, di sini jangan lupa kita tambah tag PHP lagi untuk tutup kurung. Jadi di sini jika seandainya terset parameter nama, maka kita akan menampilkan nama tersebut, yaitu kita menggunakan format paragraf atau P, kita tambahkan sintak bold, nama mahasiswa. Sekarang kita panggil data dari method get tersebut. Caranya menggunakan echo. Jadi di sini kita tambahkan lagi tag PHP. Oke, di sini kita tambahkan echo dalam underscore get. Baru di sini kita panggil parameter yang kita kirim, yaitu di sini nama parameter kita nama. Oke, kita coba save dan kita refresh halaman ini.
Di sini secara otomatis akan muncul apa output dari yang kita inputkan. Oke, biar lebih jelas, di sini nama mahasiswa saya ubah jadi output. Oke, kita refresh kembali. Oke, di sini outputnya Kecoak Sakti Official. Dan di sini misalnya kita ubah lagi namanya menjadi blog belajar. Kita submit. Di sini secara otomatis data akan ditampilkan pada halaman yang sama. Oke teman-teman, di sini kita akan coba belajar fungsi form action. Jadi misalnya di sini saya menghapus sintak form tersebut dan kita coba refresh. Di sini saya buka halaman 3.php dan contohnya saya memasukkan salah satu data yaitu Kecoak Sakti dan kita submit. Di sini tidak akan memberikan fungsi apapun. Jadi fungsi form ini yaitu fungsi yang digunakan untuk mengirim data dari input type gitu. Sekarang kita tambahkan form. Dan pada bagian bawah button, jangan lupa kita tambahkan sintak form juga, form penutup. Pada form ini juga terdapat beberapa parameter, yaitu contohnya ada form, action, dan method. Di sini perbedaannya itu, action ini merupakan halaman yang akan dituju selanjutnya. Misalnya kita ingin menampilkan data pada halaman yang sama, jadi action ini kita kosongkan. Dan pada method ini merupakan method yang digunakan pada pengiriman data. Jadi method ini terdiri dari dua ya teman-teman, yaitu ada get dan post. Jadi misalnya kita menggunakan method get, maka di sini kita mengetikkan get dan di sini kita coba refresh lagi dan kita coba kirim data ke Kecoak Sakti Official lagi. Oke. Di sini data akan terkirim dan tampil pada halaman yang sama. Pada sintak form ini kita juga dapat menghapus sintak method ini. Jika seandainya kita hapus, maka secara otomatis HTML akan menggunakan sintak get. Dan jika kita gunakan, maka HTML akan menggunakan sintak sesuai dengan apa yang kita deklarasikan, gitu. Oke teman-teman, sekarang kita coba untuk mengirimkan data dari form ini ke halaman yang berbeda. Sekarang kita akan buat file PHP baru dengan nama modul4.php. Materi 4.php. Oke. Di sini, untuk isian dari materi 4.php ini, kita ambil aja dari materi 3.php. Oke, kita copy dan kita pindahkan ke materi 4.php ini. Tetapi, tag PHP di sini kita hapus. Dan tampilannya akan seperti ini. Oke, di sini kita close dulu. Sekarang, kita coba akses halaman materi 4.php ini. Jadi, sini kita hapus. Dan kita buka materi 4.php. Oke, tampilannya sama seperti sebelumnya ya. Dan di sini kita ingin menampilkan data dari materi 4.php ini ke halaman yang berbeda. Maka pada folder modul PHP ini kita tambahkan halaman baru. Di sini saya buat nama halamannya itu output modul 4.php. Output m4.php. Oke. Pada halaman ini kita akan menampilkan isian dari materi 4 ini. Jadi pertama-tama kita akan deklarasikan dulu sintak HTML pada halaman ini. Jadi caranya masih sama seperti tadi. Kita ketik HTML lalu tab. Oke. Di sini pada bagian title kita ubah aja namanya output data get gitu ya. Dan pada bagian body di sini kita tambahkan sintak B untuk bold dan kita akan print output. Dan untuk mencetak hasil dari halaman 4 ini kita panggil menggunakan sintak echo. Caranya sama seperti sebelumnya, yaitu php echo get lalu parameter yang akan kita panggil, yaitu parameternya itu nama. Oke, parameter ini kita dapatkan dari name dari input type ini. Sekarang kita save dan kita buka sintak materi 4.php dan pada bagian action kita akan deklarasikan halaman output yang dituju. Di sini yaitu namanya output m4.php. Oke, save. Sekarang kita coba refresh halaman modul 4 ini. Dan kita coba masukkan nama mahasiswanya yaitu Kecoak Sakti Official dan kita kirim. Secara otomatis kita akan diarahkan ke halaman output modul 4.php. Oke teman-teman, mungkin untuk materi method get kita sampai sini dulu. Sekarang kita akan masuk ke materi kita selanjutnya yaitu membahas tentang request method yaitu post. Pertama-tama kita close dulu seluruh kerjaan kita. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke materi kita selanjutnya yaitu tentang implementasi sintak post pada form HTML kita. Jadi pada praktikum kali ini kita akan membuat form input sama seperti pada materi get sebelumnya. Jadi pertama-tama kita buat dulu file PHP baru dengan nama materi5.php.
Caranya klik kanan pada folder modul PHP, lalu new file, dan di sini kita ubah namanya menjadi materi 5.php. Oke. Dan di sini kita akan copy sintak dari materi get sebelumnya. Jadi di sini kita akan menggunakan materi 3.php, dan di sini kita copy dan kita masukkan pada materi 5.php. Jadi pada pelajaran kali ini kita akan coba menampilkan value atau data nama mahasiswa dari form dan ditampilkan pada halaman yang sama. Jadi sebelumnya kita ubah dulu. Di sini pada method kita ubah menjadi post. Lalu pada tag HTML yang ada $_get ini kita ubah menjadi post. Begitu juga untuk menampilkannya. Oke teman-teman, di sini perbedaannya hanya terletak pada cara pemanggilan data dan metode tersebut. Jadi sekarang kita coba buka halaman PHP kita. Di sini kita kembali ke halaman utama kita. Dan di sini saya contohkan perbedaan dari metode get dan metode post tersebut. Jadi di sini kita buka dulu materi 3.php. Begitu juga materi 5.php. Di sini pada materi 5.php kita masukkan nama datanya itu Kecoak Sakti Official dan kita submit. Oke, di sini muncul ya outputnya. Dan pada materi 3 juga kita masukkan nama dengan data Kecoak Sakti Official. Di sini nampak perbedaannya pada link. Pada materi 3, pengiriman data itu dikirim melalui link. Sedangkan pada materi 5, user tidak nampak data yang dikirim tersebut pada link. Dan itulah perbedaan antara method get dan post. Jadi pada materi sebelumnya saya sudah bilang perbedaan method get dan post itu terletak dari cara pengiriman data. Di mana method post datanya itu di-hidden oleh user atau tidak tampil pada link browser. Sedangkan pada method get data itu muncul pada link browser kita seperti ini. Sekarang kita coba untuk membuat halaman input post juga, tetapi di sini data kita kirim pada halaman yang berbeda. Jadi di sini kita akan buat file PHP baru dengan nama materi 6.php. Materi 6.php. Oke. Di sini kita close dulu materi 5 dan materi 3. Dan sekarang untuk data materi 6 ini kita copy dari materi 4. Jadi kita gunakan aja sintak method get sebelumnya, kita copy. Lalu kita pastikan pada materi 6. Di sini kita hanya mengubah dari sintak action dari halaman 6 ini. Di sini untuk actionnya kita ubah jadi output model 6.php. Dan pada sintak method kita ubah menjadi post. Jadi perbedaannya hanya terletak pada bagian form untuk deklarasikan apakah itu method get atau method post. Selanjutnya kita buat file PHP baru untuk menampilkan output dari materi 6 tersebut. Jadi di sini kita buat namanya output m6.php. Untuk datanya kita ambil aja dari output M4, lalu kita pastikan pada bagian output M6 ini. Di sini dalam pemanggilannya kita hanya mengubah sintak echo-nya yang dari $_get menjadi $_post. Oke, sekarang kita save dan coba kita refresh halaman kita. Di sini kita kembali lagi ke halaman utama kita. Dan sekarang kita akses materi 6.php dan di sini kita coba mengirim data Kecoak Sakti Official dan kita kirim. Di sini data akan ditampilkan ke halaman yang berbeda, tetapi untuk parameternya tidak tampil pada link browser kita. Jadi biasanya penggunaan method post ini digunakan untuk mengirim data seperti kayak rahasia. Contohnya username atau password. Itu biasanya kita menggunakan method post. Tujuannya supaya user tidak dapat melihat apa isi data yang kita kirim tersebut. Oke teman-teman, sekarang kita close dulu seluruh project kita. Di sini kita akan coba menggunakan sintak post ini pada form login. Jadi di sini kita akan membuat kasus form login sederhana menggunakan sintak post. Jadi pertama-tama kita buat dulu file PHP baru dan di sini nama untuk file PHP-nya yaitu halaman login. halaman_login.php. Kita save. Selanjutnya pada halaman ini kita deklarasikan dulu sintak HTML kita. Caranya dengan cara kita ketikkan HTML lalu kita tab dan di sini untuk title kita atur nama title menjadi form login mahasiswa. Dan di sini kita akan gunakan method form action. Lalu di sini metodenya kita gunakan method post.
Oke, pada data ini kita akan mengirimkan data berupa username dan password. Jadi di sini kita deklarasikan dulu sintak D dan kita ubah namanya menjadi username. Oke, dan di sini kita tambahkan sintak input type berupa teks dan kita atur name-nya menjadi username. Sekarang kita tambahkan sintak BR untuk enter. Jadi kita tambahkan aja 2, lalu kita kopikan sintak di atasnya. Dan pada bagian B ini kita ubah jadi password. Dan pada input type kita ubah menjadi tipenya password. Jadi data tersebut tidak akan dilihat oleh user. Dan untuk name jangan lupa kita ubah juga menjadi password. Untuk name ini terserah kita ya teman-teman. Tapi biasanya kalau untuk kolom password ini harus kita ubah namanya. Jadi seandainya ada kendala sesuatu, user tidak mengetahui bahwa kolom tersebut merupakan kolom password. Selanjutnya di sini kita tambahkan button. Namanya yaitu login. Oke. Sekarang kita buka halaman ini pada browser kita. Kita kembali ke halaman utama kita. Lalu kita panggil halaman login.php. Oke, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita asumsikan kita memiliki username dan password itu yaitu admin. Jadi di sini kita tambahkan tag PHP terlebih dahulu, PHP tab. Di sini kita tambahkan variabel baru dengan nama username sama dengan admin, password sama dengan password. Oke, di sini contohnya kita memiliki data username dan password. Di sini saya inisialisasikan ke dalam variabel. Jadi, misalnya user itu memasukkan username dan password itu benar sesuai dengan ini, maka kita akan dikirim ke halaman selanjutnya. Dan jika seandainya salah, maka akan ditampilkan pesan error pada halaman ini. Jadi, di sini kita menggunakan fungsi kondisi if. Jadi, kita gunakan dulu fungsi isSet. Jadi, if dalam kurung isSet post login. Oke, di sini maksudnya jika seandainya kita menekan tombol login, maka akan diproses ke tahapan selanjutnya. Oh ya teman-teman, pada button ini kita harus menambahkan beberapa atribut seperti type, yaitu submit, dan jangan lupa kita tambahkan juga atribut name, yaitu login. Jadi penggunaan atribut name ini sama seperti pada input type ini. Jadi untuk pengiriman data, di sini kita set nama dari buttonnya itu login. Jadi misalnya ada data post dengan indeks atau parameter login, maka akan diproses ke halaman selanjutnya. Jadi di sini kita tambah sintak if else baru, itu if dalam kurung jika data username yang dimasukkan yaitu dari input ini sama dengan username pada variabel ini dan data password yang dimasukkan sama dengan variabel password yang kita deklarasikan, maka kita akan diarahkan ke halaman output login tersebut, yaitu either location output login.php. Oke. Else, jika seandainya tidak sesuai dengan data yang sudah tersedia, maka akan ditampilkan pesan error. Pesan error sama dengan username atau password salah. Oke, sekarang kita coba refresh browser kita dan di sini kita coba memasukkan username dan password yang benar. Di sini passwordnya yaitu admin dan untuk passwordnya password. Oke. Jadi fungsi dari type password itu seperti ini ya teman-teman. Kalau seandainya type-nya berupa password, maka data dari password ini akan di-hidden seperti ini. Jadi coba kita klik tombol login. Oke, sepertinya berhasil teman-teman. Kita diarahkan ke halaman output login.php. Di sini error karena halaman kita belum kita sediakan. Jadi nanti aja kita atur. Sekarang misalnya kita masukkan passwordnya yang salah. Di sini saya bikin QQQ. Oke, di sini belum tampil halaman errornya teman-teman. Sekarang pada bagian form ini kita tambahkan tag PHP baru. Dan di sini kita akan menampilkan pesan error tersebut jika username dan password itu salah. Di sini kita masih menggunakan fungsi isSet. Jadi if isSet pesan error. Oke. Di sini maksudnya jika variabel pesan error di set atau ada isinya, maka akan diproses fungsi ini. Di sini kita hapus dulu salah satu tutup kurungnya dan di sini kita tambahkan tag PHP baru untuk menyimpan tutup kurung dari if tersebut.
Oke, jadi seperti ini teman-teman. Sekarang pada bagian if ini kita tambahkan elemen bold seperti ini, elemen bold, dan di sini kita tampilkan pesan error kita dengan menggunakan tag PHP, yaitu PHP echo pesan error. Oke. Sekarang kita refresh halaman kita. Oke, di sini kita coba memasukkan username dan password yang salah. Oke, di sini berhasil teman-teman. Sekarang kita buat file PHP baru yang kita gunakan untuk menampilkan output dari halaman login ini jika user memasukkan username dan password yang benar. Jadi di sini kita buat namanya output login.php dan di sini kita deklarasikan sintak HTML. Oke, untuk titelnya kita bikin aja login dan pada bagian body kita tambahkan tag bold dan kita bikin selamat datang admin. Oke, kita save. Sekarang kita refresh halaman browser kita dan kita coba masukkan data yang sesuai, yaitu admin dan passwordnya tadi password. Oke, berhasil teman-teman. Data berhasil dikirim dan kondisi yang kita buat pun berhasil. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu tutorial kita kali ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf. Dan jangan lupa tunggu selalu updatean dari video kami selanjutnya. Dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan kirim ke teman-teman yang lain teman-teman. Terima kasih.